Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadini dengan NIM 2008716 pada mata kuliah Belajar Motorik Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Pilian Warkiram dan Ibu Suci Nandasari SPD MPD. Berikut ini pemaparan materi dari saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadini dengan NIM 2008716. Di sini pada materi pertama ini saya akan membahas tentang ruang lingkup belajar, gerak dan motorik dengan bahasa sendiri dan menekankan pentingnya dijadikan sebagai landasan dalam praktik pembelajaran. Pada materi ini kita akan membahas yang pertama yaitu belajar motorik, kedua belajar menghasilkan perubahan perilaku, yang ketiga belajar mengacu pada praktek atau tindakan, yang keempat belajar tergantung pada pengalaman. Yang pertama yaitu belajar motorik. Menurut Drosky tahun 1981 menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Selanjutnya, belajar motorik dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari dari mana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Magill tahun 1980, perubahan perilaku yang terjadi dalam belajar motorik ternyata dapat diamati, bahkan dapat diukur dari sikap dan penampilannya dalam suatu gerakan atau penampilan tertentu. Karakteristik penampilan merupakan indikator dari pengembangan belajar atau penguasaan keterampilan yang telah dikembangkan, menjadikan seseorang dapat memiliki keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya, dan semakin meningkatnya penguasaan keterampilan tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk menampilkan keterampilan tersebut juga semakin singkat. Pada gambar di sebelah dapat dilihat yang di atas adalah belajar motorik kasar, yang di bawahnya yaitu belajar motorik halus. Selanjutnya terdapat analisis karakteristik belajar motorik yang dipaparkan oleh Schmidt tahun 1982 yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, belajar sebagai proses. Dalam psikologi kognitif dijelaskan, sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama, menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Yang kedua, belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang ketiga, belajar gerak tidak teramati secara langsung. Proses yang terjadi di balik perubahan keterampilan itu mungkin sekali amat kompleks dalam sistem persyaratan seperti bagaimana informasi sensoris diproses, disorganisasi, dan kemudian diolah langsung dan arena itu. Hanya dapat ditafsirkan eksistensinya dari perubahan yang terjadi dalam keterampilan atau perilaku motorik. Yang keempat, belajar gerak menghasilkan kapasitas untuk bereaksi atau kebiasaan. Pembahasan belajar motorik juga dapat ditinjau dari munculnya kapasibilitas untuk melakukan suatu tugas dengan terampil. Yang kelima, belajar gerak relatif permanen. Ciri lain dari belajar motorik adalah relatif permanen. Hasil belajar itu relatif bertahan hingga waktu relatif lama. Yang keenam, belajar gerak bisa menimbulkan efek negatif. Kesan umum yang diperoleh bahwa belajar menimbulkan efek positif yaitu penyempurnaan keterampilan atau penampilan gerak seseorang. Materi yang kedua yaitu belajar menghasilkan perubahan perilaku.
Menurut Gagne, Abin Syamsuddin Makmum 2003, perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dapat berbentuk. Yang pertama, informasi verbal, yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik secara tertulis maupun tulisan, misalnya pemberian nama-nama terhadap suatu benda, definisi, dan sebagainya. Yang kedua, kecakapan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol, misalnya penggunaan simbol matematika. Termasuk dalam keterampilan intelektual adalah kecakapan dalam membedakan discrimination, memahami konsep konkret, konsep abstrak, aturan, dan hukum. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemecahan masalah. Yang ketiga, strategi kognitif. Kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya dalam konteks proses pembelajaran. Strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan intelektual menitik beratkan pada hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih menekankan pada proses pemikiran. Yang keempat, sikap, yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan tindak dalam menghadapi suatu objek atau peristiwa. Di dalamnya terdapat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran dan kesiapan untuk bertindak. Yang kelima, kecakapan motorik. Ialah hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Yang selanjutnya materinya yaitu belajar mengacu pada praktek atau tindakan. Secara umum, memahami belajar adalah kegiatan mental atau psikologis yang dilakukan seseorang sedemikian rupa sehingga menghasilkan perubahan perilaku yang berbeda setelah belajar dan sebelum belajar. Gerak terdapat dua, yaitu gerak kasar dan gerak halus. Keterampilan gerak kasar dan gerak halus. Keterampilan gerak kasar sebagai keterampilan yang bercirikan gerakan yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar gerakan utamanya. Dikatakan demikian karena seluruh tubuh biasanya berada dalam gerakan yang besar, menyeluruh, penuh, dan nyata. Keterampilan ini dengan demikian tidak terlalu menekankan pada ketepatan dalam pelaksanaannya. Belajar berlari, melompat, serta melempar, serta kebanyakan keterampilan dalam olahraga kasar. Keterampilan gerak halus adalah keterampilan-keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot kecil atau halus agar pelaksanaan keterampilan yang sukses tercapai. Biasanya, keterampilan ini melibatkan koordinasi neuromuskuler yang memerlukan ketepatan derajat tinggi untuk berhasilnya keterampilan ini. Gerak halus adalah kemampuan individu beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus atau kecil. Meskipun hanya menggunakan otot-otot halus, namun peranannya sangat utama diperlukan dalam berbagai aktivitas manusia. Tentunya dalam belajar gerak pasti mengacu pada praktek dan tindakan, karena pasti tidak akan sempurna suatu gerak jika hanya disampaikan secara lisan jika tidak ada praktek dan tindakan. Materi yang keempat yaitu belajar tergantung pada pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan semacam ini tentu akan meningkatkan keterampilan, walaupun hanya sampai pada batas minimal. Contoh sederhana dari kasus ini adalah keterampilan berlari. Tanpa berlatih dalam arti sebenarnya, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Namun perlu dipertanyakan, sampai di manakah tingkat keterampilan ini bisa berkembang?
jika tidak dilatih khusus. Perubahan keterampilan anak karena faktor kematangan anak jelas tidak bisa dikatakan sebagai hasil belajar. Hal ini disebabkan perubahan tersebut bukan karena hasil latihan. Dalam definisi di atas dikatakan bahwa perubahan yang terjadi harus melibatkan adanya latihan dan pemberian pengalaman tertentu. Oke, baiklah. Materi yang kedua yaitu tentang rangkaian teori belajar motorik, pendekatan psikologi, dan teori kibernetik secara tepat, sistematis, dan terukur. Pada materi ini ada 7 komponen yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, adaptasi teori belajar psikologi, yang kedua, kelompok teori asosiasi stimulus respon, yang ketiga, kelompok teori kognitif, keempat, sistesis, teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif, yang kelima, perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik, yang keenam, teori kibernetik, yang tujuh, contoh penerapannya. Yang pertama itu adaptasi teori belajar psikologi. Adapun adaptasi teori belajar psikologi yaitu yang pertama, teori belajar motorik merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori belajar tradisional yang dikembangkan oleh para ahli dalam kurun waktu yang cukup panjang. Yang kedua, teori ini mencakup teori dalam psikologi pendidikan dan memahami beberapa konsep psikologi umum untuk memahami gejala tentang hakikat belajar, proses belajar, dan kondisi untuk belajar motorik. Sesuai wilayah, masalah yang dikaji oleh bidang studi belajar motorik yaitu perilaku motorik dan dikatakan sebagai sebuah konstelasi dari pengetahuan tentang penguasaan, penghalusan, pemantapan, keterampilan khususnya dalam bidang olahraga. Yang ketiga, teori bukan sebagai obat mujarab untuk memecahkan masalah dalam menghadapi rendahnya efektivitas atau efisien mengajar dalam olahraga. Yang keempat, pendekatan psikologi untuk memahami perilaku dalam konteks belajar motorik sangat relevan, karena proses belajar keterampilan tidak semata-mata sebagai gejala yang dipengaruhi faktor biologis atau neurofisiologis. Yang kedua, kelompok teori asosiasi stimulus respon. Teori ini dianggap lebih ilmiah karena memperoleh pengakuan pada abad ke-20. Pavlov et al. Tahun 2008 mengatakan, jelas bahwa bermacam-macam kebiasaan yang berbeda berdasarkan latihan, pendidikan, pendisiplinan, bukan berlangsung secara singkat, tapi sebagai sebuah mata rantai yang panjang. Teori Conexiones Thorndike. Edward L. Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Dia mengembangkan teori dan prinsip-prinsip sebagai pendekatan ilmiah bagi pemecah masalah pendidikan. Dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian terhadap perilaku belajar hewan yang lebih rendah tingkatannya dan gejalanya, mencoba dan salah, trial and error pada manusia. Teori ini memberikan pengaruh banyak terhadap pengembangan teori belajar karena Thorndike sangat kuat pengaruhnya. Yang kedua, teori continuity dari Guthrie. Guthrie berpendapat bahwa respon yang benar perlu dikembangkan pada setiap saat, dan penampilan yang baik akan dihasilkan jika siswa yang bersangkutan mampu mengasosiasi respon yang serasi dengan kunci gerakan yang benar. Yang ketiga, teori reinforcement dari Hull. Hull menyatakan organisme selalu dalam keadaan tidak seimbang dengan lingkungan.
Yang keempat, operan conditioning dari Skinner. Bagi Skinner, operan berarti proses belajar yang menyebabkan respon. Operan conditioning berarti proses belajar yang menyebabkan respon makin sering terjadi dengan cara memberikan reinforcement atau penguat terhadap suatu tindakan yang diharapkan. Menurut teori Skinner tahun 1953, unsur penguat itu terbagi dua macam. Yang pertama, penguat positif, yang kedua, penguat negatif. Inti dari teori ini adalah bahwa koneksi stimulus respon bersifat mekanisme untuk membentuk kebiasaan. Yang ketiga, kelompok teori kognitif. Ide dasar teori kognitif adalah bahwa seorang pelajar mengorganisasikan rangsang atau persepsinya ke dalam suatu pola atau bentuk secara keseluruhan. Teori ini juga menekankan pada pentingnya kesadaran pelajar terhadap keseluruhan medan yang bersangkutan. Pemecahan masalah secara tiba-tiba disebut istilah gejala AHA. Ya, yang pertama itu penganut psikologi Gestalt. Titik konsentrasi adalah persepsi individu. Konsep utama dari Gestalt figure dan ground ini berarti bahwa medan sensoris seperti pengamatan dan lain-lain diorganisasikan dalam sebuah gambar dengan suatu latar belakang. Yang kedua, teori Sing Gestalt dari Tolman. Edward C. Tolman tahun 1886 sampai 1959 mengkombinasikan berbagai konsep dari psikologi Gestalt dan mengembangkannya dalam sebuah teori belajar yang dapat diterima. Konsep pentingnya adalah ide tentang persepsi dan penerapannya dalam pendidikan. Konsep utama Tolman adalah Sing Gestalt, yang berarti pengorganisasian atau pembentukan pola rangsangan yang bertindak sebagai tuntutan atau petunjuk bagi pelajar. Selanjutnya, teori medan dari Lewin. Kurt Lewin tahun 1890 sampai 1947 adalah tokoh yang menekankan kompleksitas dari rangsa terhadap pelajar. Konsep utama dari Lewin adalah bahwa ruang kehidupan siswa terdiri dari kekuatan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dirinya. Rangsang internal mencakup rangsang psikologis seperti memori, kecemasan, dan faktor fisiologis seperti lapar, haus, dan sebagainya. Dan rangsang eksternal diperoleh dari lingkungan. Penerapan teori Mendel-Lewin dalam belajar keterampilan motorik secara umum yaitu adalah penting bagi guru atau pelatih untuk membantu siswa atau atlet untuk menetapkan tujuannya sendiri dan membantu mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping guru atau pelatih juga membantu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, sintesis teori asosiasi, stimulus respon, dan teori kognitif. Sintesis teori asosiasi, stimulus respon, dan teori kognitif. Kelompok teori ini memiliki perbedaan pandangan. Di samping ada beberapa persamaannya. Perbedaan itu bersumber dari dua hal, yaitu satu, teori dikembangkan dalam periode waktu yang berbeda. Yang kedua, paradigma penelitian atau eksperimen yang berbeda, termasuk desain, tipe, subjek, tugas ajar, teknik memotivasi, dan sebagainya. Rangkuman sintesis teori koneksionis dan teori kognitif adalah sebagai berikut. 1. Orang yang lebih cerdas lebih mampu mempelajari sesuatu daripada orang yang tidak cerdas. Yang kedua, siswa yang termotivasi akan memperoleh apa yang dipelajarinya lebih banyak daripada yang tidak termotivasi. Yang ketiga, motivasi yang terlampau kuat, misalnya takut, cemas, dapat menyebabkan gangguan keadaan emosi, sehingga motivasi yang berlebihan itu dapat menyebabkan hasil yang kurang efektif. Yang kelima, materi yang kelima yaitu perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik.
Beberapa konsep dasar kibernetik yaitu: 1. Manusia bukanlah makhluk yang pasif dalam menentukan suatu respon dari stimulus yang datang. Manusia adalah penentu dan pengendali dari respon-respon yang ditampilkan. Konsep ini dipertegas dari pengertian kata kibernetik itu sendiri. Kata kibernetik berasal dari bahasa Latin yaitu cybernetes, yang artinya nahkoda kapal. Maksudnya adalah manusia merupakan penentu dan pengendali proses dan arah tingkah laku yang ditampilkan atau perilaku gerak. Yang kedua, manusia merupakan suatu sistem penerimaan, pengolahan, pengaturan, dan pengendalian informasi. Yang ketiga, teori kibernetik menerangkan tingkah laku dan aksi-aksi motorik manusia sebagai suatu model intern yang dinamis, di mana tingkah laku tergantung pada fleksibilitas dan kemampuan adaptasi reaksi. Dalam hal ini, otak manusia menempati hierarki tertinggi sebagai pengatur dan pengendali segala aktivitas organismus dalam pelaksanaan aksi-aksi motorik. Yang keempat, pengaturan dan pengendalian aksi-aksi motorik dimungkinkan karena adanya sistem informasi umpan balik secara berkelanjutan, terutama umpan balik proprioseptif, yaitu umpan balik yang datang dari organ reseptor, seperti kinestetik otot dan tendon, yang langsung memberikan informasi ke pusat susunan syaraf. Materi yang keenam yaitu teori kibernetik. Teori kibernetik merupakan salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan proses terjadinya gerak atau aksi-aksi motorik. Teori kibernetik dikembangkan dengan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, antara lain ilmu psikologi dan fisiologi. Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu pengetahuan tersebut dalam mengkaji aksi-aksi motorik atau gerak telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengungkapkan berbagai misteri aksi-aksi motorik manusia. Teori kibernetik merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan teori pemrosesan informasi, sedangkan analisisnya didasarkan pada teori-teori psikologi, anatomi, fisiologi, dan biomekanik. Ada 5 komponen informasi atau stimulus yang dapat mempengaruhi respon, yaitu yang 1, optik atau indera penglihatan, 2, akustik, indera pendengaran, 3, taktil, indera peraba atau kulit. Yang keempat, kinestetik, organ otot dan syaraf. Vestibular atau alat keseimbangan atau statiko-dinamisator. Dari kelima komponen ini besar pengaruhnya terhadap aksi motorik atau respon yang akan dihasilkan. Baikkah aksi yang dihasilkan atau tidak sesuai harapan. Teori yang ketujuh yaitu cara penerapannya. Kegiatan belajar keterampilan motorik, cara penerapannya yaitu sebagai berikut. 1. Hukum kesiapan nampaknya amat strategis untuk memperlancar efektivitas mengajar atau melatih. Yang kedua, latihan harus dilakukan dalam kondisi yang baik untuk memperoleh belajar yang efektif. 3. Guru atau pelatih harus memperhatikan rangkaian urutan yang tepat dan pengalaman belajar. 4. Elemen teknik yang identik akan memperhalus proses transfer. Yang kelima, hadiah. Penerapan teori Holt pada kelompok teori asosiasi stimulus respon. 1. Transfer dari latihan akan terjadi jika terdapat kondisi yang sama. Yang kedua, program pendidikan harus berdasarkan kebutuhan siswa. Yang ketiga, berkenaan dengan lamanya latihan, guru atau pelatih harus merancang latihan itu dengan minat siswa. Yang keempat, belajar motorik olahraga harus dimulai dari keterampilan yang lebih sederhana terus ke yang lebih kompleks. Sekian pemaparan materi saya dari materi 1 dan kedua. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.